Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah sekejap pun lupa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Dan lebih-lebih nikmat terbesar yaitu nikmat Islam, nikmat iman serta sehat wal afiat. Dan ini semua merupakan induk dari segala nikmat. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib tidak lupa mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita di akhirat nanti hanyalah takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Iman kepada hari kiamat sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Keimanan kepada hari akhir dan kebangkitan ini merupakan salah satu hal yang banyak ditolak oleh orang-orang kafir, penentang para rasul baik di masa lalu maupun juga di masa kini. Adapun kita sebagai kaum muslimin tanpa ragu sedikit pun kita beriman bahwa hari kiamat pasti akan tiba dan terjadi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada seluruh perkara yang gaib yang telah diberitahukan wahyu baik melalui kalamullah maupun melalui lisan Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat merupakan salah satu perkara yang gaib yang telah dijelaskan secara gamblang baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga merupakan kesepakatan seluruh sahabat, ulama dan kaum muslimin. Maka sangat jelas bagi kita semua bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun. Kecuali bagi orang-orang kafir maupun orang-orang ateis yang berpaham materialis. Masalahnya sekarang, kapankah terjadi hari kiamat itu akan tiba? Para jamaah sekalian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini tidak lain adalah jawaban yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang. Ketika mereka bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, beliau mengatakan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yakni ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Yang artinya manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah
Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, meskipun kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang gaib dan merupakan rahasia Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dari Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat dengan begitu sistematis. Beliau membagi tanda-tanda terjadinya hari kiamat menjadi dua bagian, yaitu asyaratus sa'ah as-sughra, yakni tanda-tanda kiamat yang kecil, dan asyaratus sa'ah al-kubra, yakni tanda-tanda kiamat yang besar. Yang mana tanda-tanda yang kiamat yang besar ini menunjukkan sudah sangat dekat kiamat. Selanjutnya beliau lalu membagi tanda-tanda kiamat yang kecil. Beliau membagi menjadi tiga bagian. Salah satunya yang pertama adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu, yaitu berupa terbelahnya rembulan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qamar, lalu diutusnya Nabi Muhammad SAW dan sekaligus wafatnya beliau, kemudian penaklukan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Najd. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung hingga kini. Di antaranya tersebarnya fitnah, kekacauan dan kemungkaran, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, kezaliman terjadi di sana sini, meratanya alat-alat musik dan anggapan halal terhadapnya, zina merajalela, banyak orang-orang minum khamr, banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam membangun rumah ataupun gedung, dan juga banyak orang-orang yang membangun masjid hanya untuk bermegah-megahan. Banyak terjadi pembunuhan, kemudian waktu terasa pendek, dan lain sebagainya. Inilah di antara tanda-tanda kiamat yang saat ini sedang banyak terjadi dan masih terus terjadi. Tanda-tanda ini telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, dan tentunya bukan melalui forum ini untuk menyebutkannya secara detail satu persatu. Yang jelas para jamaah sekalian, kita semua telah membuktikan sendiri bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan tanda-tanda yang terjadinya hari kiamat adalah benar adanya. Apa yang disebutkan tadi ini telah menjadi fakta yang benar-benar terjadi di masa kini, dan kita semua tidak mengingkarinya. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat yang sugro yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Salah satunya yaitu terjadinya penaklukan Konstantinopel dengan tanda-tanda peperangan. Kemudian kaum muslimin akan memerangi bangsa Atuk, yakni bangsa Yahudi, yang mana kita sebagai kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Kemudian yang selanjutnya munculnya seorang yang laki-laki dari kabilah Khotan yang mengajak manusia untuk ketaatan. Lalu terjadi dominasi jumlah kaum wanita hingga seorang laki-laki berbanding 50 wanita. Selain itu adalah munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Lalu setelah itu akan terjadi penghancuran Ka'bah oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang disebut dengan Suwifatan. Dan inilah akhir zaman yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda kiamat kubra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin bi qawlihi al-qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang pertama kita telah mengetahui tanda-tanda kiamat yang sughra ataupun yang kecil, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tanda-tanda yang telah terjadi, kemudian yang kedua, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, serta yang ketiga, tanda-tanda yang akan terjadi. Tanda-tanda yang akan terjadi. Selanjutnya, pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyampaikan tanda-tanda kiamat yang kubra ataupun yang besar, sebagaimana telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang sahih. Di antara tanda-tanda kiamat yang kubra yaitu salah satunya yang pertama, keluarnya Dajjal. Dajjal adalah manusia keturunan Nabi Adam. Dia akan muncul dari arah timur dari negeri Khurasan. Dia akan menjelajahi bumi kecuali hanya beberapa negeri ataupun kota yang tidak dapat dimasukinya, yakni Baitul Maqdis, Bukit Tursina, kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian selanjutnya yang kedua, turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Yang kemudian yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni 2 bangsa atau 2 makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, keluarnya dukhan, yakni asap yang menyelimuti bumi. Yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang keenam, munculnya dabbah, yaitu sejenis monster atau binatang melata yang mampu berbicara dengan orang-orang kafir melalui indera penciumannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah sebagian tanda-tanda hari kiamat yang besar yang hanya dapat kami sampaikan secara ringkas karena keterbatasan waktu. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tetap istiqomah mempertahankan keimanan kita di tengah kondisi yang serba sulit, di dalam krisis multidimensi dan di masa fitnah yang sedang mendera kerusakan dan kemaksiatan merajalela. Selanjutnya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung nafas belum sampai tenggorokan, untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan lahir dan batin serta dilimpahkan kebaikan bagi semua dan kepada kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.